Saya mau berbagi dengan saudara, saya lanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin. Kehendak Tuhan temanya adalah percaya. Kehendak Tuhan dalam hidup itu adalah percaya. Yang terjadi pada Zakaria, dia gak percaya, makanya bisu. Ketika malaikat berkata, doamu dijawab, rupanya dia punya keinginan imam ini. Keinginannya adalah punya anak dalam pernikahannya, dan doanya dijawab gitu. Istrimu akan melahirkan, kasih nama dia Yohanes. Tapi kemudian dia membantah beralasan, bagaimana bisa itu terjadi? Aku sudah tua dan istriku lanjut umur. Makanya dibikin bisu mulutnya supaya gak berbantah terus. Orang Manado punya bahasa, gak semosis terus, beralasan terus. Aku sudah tua, lihat dirinya. Kenapa gak percaya pada janji Tuhan? Karena dia gak lihat Tuhan yang besar yang berjanji. Dia lihat dirinya. Zakaria meskipun imam, dia gak percaya. Unbelief believer. Sama dengan kita. Kita baca ayatnya ulang, saya mau terangkan. Kehendak Tuhan atas kita adalah percaya gitu. Kita baca ya mulai 18. Saya baca, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Terus 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu karena ketidakpercayaannya dan tidak dapat berkata-kata. Jelas ya, bisu yang memang gak bisa berkata-kata. Tapi kata bisu di sini rupanya dalam terjemahan bahasa Yunani disalin dengan kata sopor, S-O-P-H-O-R, sopor. Artinya bisu dan tuli. Bahasa Yunani katakan dia bisu dan tuli, sopor. Nanti terbukti di ayat-ayat bagian terakhir saudara ya. Di ayat 63-an itu, nanti kita loncat ke sana. Itu ditanya, siapa nama anakmu? Itu pakai bahasa isyarat. Loh, kalau nggak tuli, ngapain pakai bahasa isyarat? Itu orang-orang di situ. Tinggal ngomong saja kan beres. Memang dia tuli, dibikin bisu sopor. Dikatakan, sesungguhnya engkau akan menjadi sopor, bisu dan tuli, dan tidak dapat berkata-kata. Ya, sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, janji Tuhan digenapi, lahir itu anak. Karena engkau tidak percaya, saya ulang, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Terus 21 teruskan. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ayat 22 ya, ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, bisu tuli, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. 23 terus. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. 24. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya terjadi yang mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Sama-sama 25, 2 dan 3. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Hal pertama saya yang coba sampaikan sama saudara, lihat gambar PowerPoint yang pertama. Zakaria ini adalah seorang imam. Dan imam itu punya tugas. Tugasnya adalah sebagai pemimpin dalam rumah Tuhan atau bait Tuhan. Seorang imam tugasnya adalah berdiri di antara Tuhan dan di antara umatnya. Saya ulang, ini tugasnya Zakaria sebagai imam. Dia berdiri di tengah-tengah ya, antara Tuhan dan umatnya Tuhan, umat Allah. Jadi kalau Zakaria pada waktu dia datang kepada Tuhan dan dia mulai berkata, Tuhan, umat Israel, umatmu begini keadaannya. Mereka punya masalah Tuhan. Mereka minta ini Tuhan, karena mereka mengalami ini. Ketika dia berkata tentang umatnya kepada Tuhan, dia itu mewakili umat Allah. Lalu kemudian Tuhan menyampaikan firman kepada Zakaria, Zakaria,
sampaikan kepada umatku, mereka harus begini, begini, begini. Mereka mesti taat, katakan mereka mesti setia. Itu bagian tugasnya imam, menjadi perantara antara Tuhan dengan umatnya. Itu tugas utama bagian sang imam Zakaria. Menyampaikan pesan umat kepada Tuhan dan menyampaikan pesan perkataan Tuhan, pewahyuan Tuhan kepada umat. Dan rupanya Imam Zakaria, singkatnya begini, dia punya keinginan. Siapa bilang seorang imam tidak boleh punya keinginan? Boleh punya keinginan. Anda pun sebagai imam-imamnya Allah di hadapan Allah, kita pun boleh punya keinginan. Sukses boleh? Boleh. Diberkati? Boleh. Semua keinginan boleh, asal keinginan itu berkenan kepada Tuhan. Nah, singkatnya, Zakaria itu punya keinginan sejak dia bulan madu, ya awal-awal pernikahan dengan istrinya Elizabeth, dia punya keinginan punya anak. Tapi rupanya keinginan itu lama sekali saudara ya, tidak terkabul. Yang dia inginkan, dia doakan pada Tuhan tidak dijawab-jawab. Sampai saya katakan mentok. Ternyata akhirnya dia tahu istriku mandul. Saya pernah bilang sama saudara, kalau seorang wanita, seorang istri itu mandul, ya nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Saya rasa medis, dokter atau tabib di dunia ini tidak bisa mengobati wanita yang namanya mandul. Mau diapain mandul? Meskipun kita sama-sama tahu dalam dunia medis kedokteran sekarang sangat maju, ada penemuan-penemuan yang baru, ya. Tetap ada contoh misalnya bayi tabung gitu ya. Jadi permisi bicara ya, sperma diambil dari suami, disuntikan di sel telurnya istri. Kalau nyata-nyata sel telurnya itu berhasil dibuahi, maka sel telur yang dibuahi disuntikan kembali ke dalam kandungan rahimnya sang istri. Tapi saya melihat beberapa keluarga, melihat beberapa orang yang juga pernah minta didoakan pakai cara bayi tabung dan tidak berhasil. Akhirnya dinyatakan memang istrinya mandul, sel telurnya tidak bisa dibuahi. Mandul is mandul. Tabib dokter nggak bisa obati namanya mandul. Entah sekarang seperti apa dunia medis. Itu keterbatasan pikiran saya berkata nggak bisa diobati. Sampai di masa itu Zakaria mentok, tahu istrinya mandul. Saya mau bertanya pada saudara, adakah di antara saudara yang memiliki keinginan seperti Zakaria, ingin sesuatu, berharap sesuatu, kemudian mentok, tidak ada jalan lagi, mandul, nggak bisa lagi. Kadang-kadang kita seperti Zakaria, makanya bersemosis, makanya berbantah dengan mulutnya sampai dibikin bisu mulutnya. Karena dia lihat gini, udah mentok kok, udah gak bisa kok, udah lama aku ingin itu, tapi udah gak bisa. Buktinya aku usaha, ikhtiar gak bisa. Maka mulut kita akan berkata, pikiran kita berkata seperti Zakaria. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dia lihat dirinya, aku sudah tua, istriku mandul dan sudah lanjut umurnya, udah gak bisa. Ada gak di antara saudara yang berpikir dan berkata dalam hati dan mulutnya, udah gak bisa, udah berkali-kali gagal, berkali-kali gak bisa, proyek ini gak bisa, kerjaan ini gak bisa, yang aku inginkan gak bisa, aku pengen ini gak bisa. Karena kita merasa sudah tidak bisa, kita merasa udah mentok, ya udah kita tinggal tunggu saja. Waktu berlalu, usia jalan, selesai kehidupan ini. Kita berpikir begitu. Zakaria sepertinya berpikirnya begitu saudara. Tinggal tunggu waktu usia, lalu selesai kehidupan. Udah mentok gak bisa, mau bikin apa? Ada gak di antara saudara yang merasa seperti itu? Udah mentok gak bisa apa-apa. Makanya jawabannya di ayat 20 seperti ini. Saya ingin ulang kembali bagian ayat ini buat setiap kita. Saya baca ulang ya. Sesungguhnya kata malaikat, karena dia berkata bagaimana bisa terjadi? Aku sudah tua kok. Udah mentok gak bisa kok. Malaikat berkata begini, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi atau digenapi. Karena ini alasannya bisu. Ini alasan. Kata karena menunjukkan penyebab sebelumnya. Karena apa? Engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya.
Saudara belajar sesuatu di sini. Setiap janji Tuhan yang dikatakan kepada kita secara pribadi, janji rema firman yang hidup yang datang kepada kita secara pribadi, itu pada waktunya akan menjadi nyata. Tinggal kita percaya atau tidak. Sampai di ayat sebelumnya, Gabriel itu mungkin orang jauh bilang gregetan. Dia berkata, aku ini malaikat Gabriel loh Zakaria yang melayani Tuhan. Aku ini menyampaikan kabar baik kepadamu. Selalu berita dari sorga, berita Tuhan lewat malaikatnya atau berita Tuhan lewat firman-Nya. Itu selalu kabar baik buat kita. Di saat kondisi kita tidak baik, selalu datang kabar baik dari firman. Catat baik-baik. Setiap janji Tuhan itu kabar baik. Saya percaya 2023 keadaan kita akan baik-baik saja. Karena apa? Karena firman yang kita percaya. Sebab firman itu kabar baik. Setiap orang yang menghidupi firman, percaya pada firman, keadaannya akan baik-baik saja. Karena ini kabar baik, akan menjadi nyata pada waktunya. 2023 akan menjadi nyata. Tahun 2023, tahun yang baik-baik saja buat kita. Kalau Anda percaya akan firman Allah ini, Anda dengan iman, Anda bisa mulai chatting dengan gadgetmu. Engkau katakan begini, aku percaya tahun 2023 tahun baik-baik yang saja buat rumah tanggaku dan pekerjaanku. Sudah percaya tahun baik-baik saja? Saya diberkati dengan satu khotbah yang disampaikan oleh hambanya Bapak Paulus Bambang ya. Saya ikuti tentang kondisi ekonomi Indonesia. Rupanya hamba Tuhan ini paham soal ekonomi. Kalau saya nggak paham soal ekonomi, moneter, keuangan. Pak Paulus Bambang sempat messenger ke saya mau bicara di Jombang, coba Bapak ikuti. Saya coba ikuti, saudara ya. Bagaimana secara spiritual, bagaimana keadaan yang ada. Beliau katakan, mungkin saya bisa minta tolong, permisi ya Pak Paulus Bambang, saya tampilkan sedikit ya apa yang beliau sampaikan tentang kondisi ekonomi yang ada. Saya tadi sempat memberikan data dari BPS, Badan Statistik ya. Coba minta tolong kepada multimedia. Nah ini mungkin kecil saudara ya. Tapi mungkin saya bisa baca buat saudara bahwa sebetulnya kondisi bangsa kita baik-baik saja kok. Ya. Kalau saya baca di sini saudara ya, ini data dari BPS ya. Badan Pusat Statistik per November 2022. Data ini baru dibuat baru November kemarin. BPS itu Badan Pusat Statistik itu bertanggung jawab kepada presiden langsung ya. Ini non kementerian tapi bertanggung jawab langsung, data ini buat presiden. Datanya adalah seperti ini. Semuanya distribusi pertumbuhan ekonomi di lapangan usaha itu bertumbuh semua rata-rata ternyata. Di masa pandemi sampai hari ini per November itu tumbuh terus semua ya. Dikatakan industri tumbuh, pertambangan tumbuh, pertanian tumbuh, perdagangan tumbuh, semua transportasi tumbuh. Anda bisa screenshot saja nanti Anda baca. Semua bidang termasuk pertanian mulai tumbuh, apalagi tahun depan itu pasti tumbuh. Semua tumbuh saudara ya. Ya apalagi dunia makanan ya. Penerbangan saja, setiap kali saya pergi ke Jakarta atau pelayanan ke tempat yang lain, ke Bali, kemana, ke Manado terakhir pesawat penuh loh, nggak ada kosong tempat duduk itu. Transportasi udara, darat mulai naik, semua naik, artinya mulai bergairah. Kondisi tahun depan sebetulnya akan baik, walaupun ramalannya akan gelap, tapi secara kalkulasi BPS mengatakan semua tumbuh kok. Ya hanya medis mungkin kedokteran agak turun. Mengingat pandemi itu kan nanjaknya luar biasa. Turun pun sebetulnya masih bagus keadaannya kan. Karena masa pandemi itu kan wah perlu obat semua. Sekarang udah mulai melandai. Jadi kalau lihat data ini semuanya bagus gitu. Semuanya oke gitu. Apalagi kalau kita percaya bahwa firman Allah itu adalah janji Tuhan. Saya ingin dimunculkan dulu sama multimedia, bantu saya ayat Lukas 1 ayat 45. Lukas 1 ayat 45 saudara ya. Anda lihat dalam ayat ini apa dikatakan firman Allah. Saya ingin kita sama-sama membaca ayat ini. Lukas 1 ayat 45 ya. 1, 2, dan 3. Dan berbahagialah ia
yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Sudah bisa berkata amin? Amin. Alkitab katakan dan berbahagialah ia. Siapa ia di sini? Anda dan saya dong. Bless kata bahasa Inggris, diberkatilah, berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Orang yang telah percaya. Anda percaya gak akan firman Allah? Kalau kita percaya kepada janji Tuhan, percaya pada kuasa Tuhan, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, setiap firman Tuhan yang dikatakan kepada kita oleh Tuhan, itu akan terlaksana. Tahun depan akan terlaksana. Kalau firman Tuhan berkata keadaannya baik-baik saja, rumah tangga kita, ekonomi kita, keuangan kita, itu akan terlaksana. Kalau Anda punya keinginan, hari ini Anda percaya kepada firman, belajar jangan seperti Zakaria. Meskipun dia ini imam, tapi unbelief believer. Harusnya imam itu percaya, tapi karena keinginannya yang mentok, ya, karena keinginannya yang udah gak bisa lagi, sampai mulutnya berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Hari ini kalau ada di antara saudara yang udah merasa gak bisa, udah merasa mentok keadaannya, saya mau sampaikan sama saudara, belajar percaya pada Tuhan. Tapi kemarin gagal Pak, gagal lagi. Sekarang lewat firman yang datang kepada saudara, berbahagialah orang yang menjadi percaya, kata firman Allah. Karena apabila perkataan dikatakan kepadanya dipercaya, itu akan terlaksana. Oh, saya percaya 2023 tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak digenapi. Semuanya digenapi, semuanya akan terlaksana. Kuncinya adalah percaya. Zakaria gak percaya, makanya dibikin bisu, supaya tidak ngomong berbantah terus, dibikin bisu. Ya, karena ketidakpercayaannya. Ini sama dengan kisah tentang para murid dalam Injil Markus pasal 16. Ya, ayat 9 sampai 16. Dalam ayat ini mungkin saya baca saja pendek ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka. Itu Petrus dan murid-murid yang diberitahu. Yang selalu mengiringi Yesus jelas para murid. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis sedih. Yesus sudah bangkit masih sedih. Yesus hidup dari kematian masih sedih. Kadang kita begitu saudara ya. Keinginan kita gak terkabul. Kita kalah hadapi masalah. Ya, jalannya tertutup. Kadang kita cuma sedih, ngeremetin tangan saja. Kita susah. Padahal kita punya Tuhan yang hidup. Inilah hasil ketidakpercayaan. Ya, murid-murid merasa Tuhan mati, saya baca, mereka tidak percaya. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sedih, nangis. Maria Magdalena yang lihat Yesus bangkit berkata, dia sudah bangkit loh, dia hidup loh. Tetap saja Petrus gak percaya. Sama dengan Zakaria gak percaya, Yesus hidup loh saudara. Apakah Anda percaya akan hal itu? Berikutnya dikatakan begini, sesudah itu ia menampakkan diri, ditambah lagi dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada murid-murid Yesus, Petrus dan kawan-kawan. Tetapi Petrus dan kawan-kawan dikatakan apa? Kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya, masih gak percaya. Orang pertama Maria Magdalena katakan, Yesus bangkit tuh, Yesus hidup. Lu gak usah nangis, lu gak usah susah. Tapi tetap susah karena gak percaya. Udah diberitahu, aku lihat loh Yesus bangkit dan hidup. Tapi Petrus berkata, aku udah percaya. Sampai kemudian Kleopas sama temannya ke Emmaus, lihat Yesus yang bangkit bersama dengan mereka. Cepat kembali ke Yerusalem, beritahu kepada Petrus kawan-kawan, Yesus sudah bangkit loh. Aku lihat dia bangkit bersama aku, bahkan ada bersama dengan aku di rumah memecahkan roti. Tetap Petrus dan kawan-kawan berkata tidak percaya. Sampai terjadi ini. Akhirnya kehendak Tuhan itu percaya. Sehingga muncul kata ini, akhirnya ia, yaitu Yesus, menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Berarti Petrus dan kawan-kawan kan, Yudas udah mati kan.
Saya ulang, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu yang tidak percaya tadi. Ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, kekerasan hati mereka kok tidak mau percaya. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lihat ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan, dan seterusnya. Bahkan di ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kalau Anda percaya, dibaptis, selamatkan. Percaya pada firman Tuhan, selamat kita. Kita bukan cuma selamat bisa melewati tahun 2023. Keadaan kita baik, bukan turun tapi naik. Bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Bukan minus tapi surplus. Bukan cuma selamat melewati tahun depan. Keadaan Anda baik-baik saja, tetap naik, tetap surplus. Asal percaya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, kata Alkitab. Tidak percaya, bisu ngalami yang namanya Zakaria. Itu kan hukuman itu. Karena akibat ketidakpercayaan, supaya nggak banyak ngomong, aku tidak percaya, bagaimana mungkin terjadi. Saya tambah satu ayat, Yudas pasal 1 ayat 11. Ya, ternyata bukan cuma Zakaria yang tidak percaya. Ada nabi yang namanya Biliam pun sama. Saya baca ya, Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Biliam. Lalu dikatakan, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ya kalau Korah maklum, dia pemberontak, tukang lawan Musa, tukang lawan Tuhan. Kain apalagi dia pembunuh. Kalau nggak percaya, maklum gitu. Dia pembunuh, jahat hatinya. Ya, kalau Korah memang tukang lawan, tukang berontak dia. Hamba Tuhan pun dilawan sama Korah. Kalau nggak percaya, ya cengli gitu. Memang begitu orangnya. Tapi Biliam ini seorang nabi. Saya ulang saudara ya, Biliam seorang nabi tapi dia nggak percaya sama perkataan Tuhan. Anda tahu ceritanya Tuhan begini, Biliam berkati Israel, jangan kutuki Israel. Tapi ternyata dia disuap Biliam sama Raja Balak ya. Mungkin dikasih uang 1 miliar kayaknya dia. Dikasih emas yang banyak, dikasih perak yang banyak. Sekarang kutuki umat Allah Israel. Dia naik keledai. Ketika keledainya itu tidak mau jalan, karena keledainya lihat ada malaikat bawa pedang berapi menyala-nyala, nggak mau jalan, dipecutin, dicambukin, dipukulin sama Biliam. Akhirnya keledai itu dibuka mulutnya sama Tuhan bicara. Ini yang bisu nggak bisa bicara, nggak pernah les bahasa Ibrani. Hari itu keledai bisa ngomong bahasa Ibrani, bahasa manusia. Kenapa Tuhan cambukin aku? Kenapa Tuhan suruh maju aku? Ada malaikat pedang berapi. Keledai bisa lihat ada malaikat Tuhan, utusan Tuhan. Biliam nggak bisa, nggak ngerti ada Tuhan hadir di situ. Kenapa? Di matanya uang. Tuhan katakan berkati mau kutuk karena uang, saudara ya. Akibatnya apa? Biliam yang bisa bicara malah bisu, keledai yang bisu malah bicara. Biliam itu pelajaran buat kita, sama dengan Zakaria. Ini nabi yang satu imam, tapi nggak percaya pada perintah Tuhan. Alkitab katakan Lukas 1:45, diberkatilah ia, berbahagia ia yang hatinya percaya, sebab apa yang dikatakan firman Tuhan kepadanya akan terlaksana. Yakinlah begini pagi ini, setiap perkataan janji Tuhan yang Anda percayai, imani, itu pasti jadi, itu akan terlaksana. Anda ingat tidak perwira Kapernaum ketika hambanya sakit parah datang kepada Yesus minta tolong. Yesus berkata, oke, aku akan datang ke rumahmu, sembuhkan pegawaimu, hambamu itu. Apa kata perwira? Tidak usah Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja, aku percaya. Saya ulang, perwira Kapernaum berkata, aku percaya hambaku akan sembuh. Yesus sampai geleng-geleng kepala. Aku belum pernah lihat percaya iman seperti ini di antara orang Israel. Yesus berkata begini, pergilah, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kamu percaya. Dan betul saudara ya, percaya itu pasti jadi loh. Kalau ada percaya terlaksana, kalau ada percaya pasti jadi.
Yang saya saksikan tadi, C. Eli lututnya sakit karena dia percaya. Disuruh tumpang tangan, dia tumpang tangan. Terjadi, terlaksana, sembuh. Karena dia ingin sembuh, sembuh kakinya. Janji Tuhan yang datang sama kita, kita percaya akan terlaksana. Begitu perwira pulang ke Kapernaum, apa yang terjadi? Hambanya sudah sembuh sehat. Persis Yesus berkata, pergilah, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kamu percaya. Saudara, Anda mesti lihat kata-kata firman Allah ini. Kalau kita percaya, yang kita percayai pasti jadi. Percaya itu pasti jadi. Kalau nggak percaya, ya nggak jadi. Itu kan sama dengan Petrus yang gagal bekerja kan, gagal total. Tiba-tiba Yesus berkata, sekarang bawa perahumu ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Sekarang tebarkan jalamu. Petrus berkata begini, semalam-malaman aku memang gagal. Tidak ada seekor ikan pun aku tangkap. Tapi karena firman-Mu, karena perkataanmu, Engkau yang berkata Tuhan, firman-Mu berkata, aku akan tebarkan jala juga. Percaya dia, walaupun pikirannya tahu, tidak ada ikan pada waktu siang, ikan di pinggir, di tengah tidak ada ikan. Tapi kepercayaannya itu, percayanya jadi. Sekali menjala, jalannya penuh dengan ikan sampai hampir koyak. 2 perahu penuh dengan ikan, dia ngalami booming. Semalam-malaman gak baik keadaannya, pagi itu sangat baik keadaannya. Kenapa? Karena percaya. Saya yakin 2023, karena percaya kita kepada Tuhan kita yang hidup, tahun depan itu tahun yang baik-baik saja buat kita. Apa yang kita imani terlaksana, apa yang kita imani itu jadi. Saya loncat dari kisah ini beberapa menit yang ada, naik ke ayat 57 sampai 63. Tolong siapkan 64 ayatnya ya. Saya gak sempat tulis tadi 64. Saya baca dengan cepat ya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, mau melahirkan ini. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ini keren loh ceritanya, ikuti baik-baik. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Terus, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8, ini Yohanes sudah lahir, untuk menyunutkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Jadi ketika anak yang dikandung Elisabet ini lahir, tetangga-tetangganya, keluarga besarnya mau kasih nama anak yang lahir itu kasih nama Zakaria kayak nama bapaknya. Rupanya ada budaya begitu ya. Nama bapaknya ditarik jadi nama anaknya. Kasih nama Zakaria. Lihat ayat yang ke-60. Tetapi ibunya berkata, jangan, kata Elisabet, jangan dikasih nama Zakaria. Ia harus dinamai Yohanes. Kapan ya malaikat kasih tahu sama dia? Tidak ada datanya. Tapi rupanya Tuhan udah bicara sama Elisabet, kasih nama dia Yohanes. Kan yang namanya Zakaria bisu tuli. Lihat ayat ini. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Nama apa itu, nama aneh itu? Nama apa ini, bingung kan saudara ya? Itu seperti nama Lee Min Ho. Lee Min Ho itu orang Korea kan. Nama apa ini kok nama asing Lee Min Ho? Kok kasih nama Yohanes asing gitu? Kasih nama Zakaria jangan. Ini nama asing, jangan Zakaria, jangan Yohanes. Kasih saja Zakaria. Perhatikan. Kata mereka kepadanya, tidak ada saudara-saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya. Karena terjadi perbedaan pendapat, keluarga besarnya dengan istri Elisabet kasih nama Yohanes. Gak ada nama Yohanes, nama aneh. Sekarang keputusan di bapaknya, itulah Imam Zakaria. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya, itulah Zakaria, untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Memberi isyarat. Karena memang bisu tuli dia. Kalau nggak tuli ngomong saja kan bisa. Kenapa pakai isyarat gitu. Lalu ia meminta batu tulis. Rupanya zaman itu, zaman Zakaria, zaman batu tulis. Ditulis dihapus pakai air. Nulis di batu tulis. Lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Kok cocok si istri Yohanes, si suami Zakaria Yohanes. Kenapa? Memang Tuhan yang kasih nama. Nah lihat ayat 64 ya. Mari kita kunci dengan ayat ini lalu selesai. 64, 2 dan 3. Dan seketika itu juga
terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Bersukacita memuji Allah. Inilah Natal, bersukacita. Yang bisu sekarang terbuka lidahnya, mulutnya. Terlepas lidahnya, terbuka, terlepas. Saya percaya selama kita percaya kepada Tuhan, tahun depan 2023 itu tahun kelepasan buat saudara. Tahun pintu terbuka buat saudara. Yang terikat-terikat terlepas. Yang buntu-buntu terbuka. Hasil percaya, hasil beriman pada Tuhan, firman itu pasti digenapi. Hari ini kumpulkan imanmu solid. Engkau yang berkata, aduh bagaimana bisa mungkin. Engkau punya keinginan mungkin selama ini. Rasanya susah. Tahun depan bisa terjadi itu sama saudara. Asal percaya, akan terlaksana firman. Asal percaya. Doa saya dengan apa yang kau imani hari ini. Segala janji Tuhan terlaksana dalam hidup saudara. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.